Hai semua, balik lagi sama aku, Riza S. Subrato. Kali ini aku mau unboxing paket yang kemarin udah aku bahas. Karena paketnya udah datang dan sekarang aku mau buka. Di sini aku beli alat tulis. Ada buku juga yang nantinya akan aku pakai untuk catat tentang tabungan atau untuk budgetingku. Dan ada juga pulpen, pensil, penghapus, apalagi ya, rautan, dan spidol. Jadi semua itu untuk keperluan aku tulis-tulis tentang budgeting supaya lebih berwarna. Karena aku juga nggak tahu, alat tulisku berkurang dan nggak tahu aku lupa taruh atau gimana, jadi semuanya hilang. Sekarang aku beli baru deh. Buat yang mau samaan kayak aku, nanti akan aku tulis linknya di description box ya. Kalian bisa cek langsung tokonya di Shopee. Karena aku udah beli 2 kali di toko itu dan bagiku tuh barangnya murah-murah banget. Jadi udah amanah dan recommended. Kalian bisa langsung cek aja. Oke, lanjut. Di sini aku nggak cuma unboxing paket aku aja, tapi aku akan bahas tentang penyebab seringnya kita gagal budgeting. Gak cuma kalian yang sering, aku yang seperti ini lakukan budgeting aja juga masih sering gagal, masih sering boncos. Jadi kita sama-sama belajar ya. Di sini juga aku sambil tulis budgeting bulan Juni ya. Buat penyebab pertama kita sering gagal budgeting, ada anggaran yang dibuat kurang terperinci. Terkadang kita tuh lupa atau males untuk mencatat anggaran. Bener apa enggak? Dan karena kurang detailnya anggaran, bisa membuat daftar anggaran lainnya tidak sehat. Kenapa gitu, hayo? Misal nih, kita hanya tulis pengeluaran biaya yang besar-besar aja. Kayak di global gitu. Nah, ternyata ada anggaran yang tidak kita tulis, lalu ambil dari anggaran lainnya. Iya, kalau jumlah dari biaya lain-lainnya bisa menutupi nggak masalah. Kalau nggak bisa, malah pengeluaran meluas tidak seperti harapan. Terus ujung-ujungnya ambil uang tabungan buat menuhin anggaran yang tadi. Jadi cuma karena nggak nulis anggaran sampai kita harus ambil uang tabungan tuh menurutku udah nggak sehat ya. Dan ketika bulan depan kita lakukan budgeting, kita bisa evaluasi kesalahan bulan kemarin dengan menulis anggaran lebih detail. Yang kedua, tidak bisa konsisten. Di video sebelumnya aku udah bahas tentang konsisten, hal yang paling susah dilakukan. Susah bukan berarti nggak bisa ya. Konsisten dalam budgeting itu berbicara tentang kedisiplinan. Misal anggaran yang udah kita tulis sesuai dengan pengeluaran, ya berarti udah cocok dong. Tapi namanya manusia, pasti ada keinginan yang tidak direncanakan nih. Akhirnya impulsif buying dan membuat yang tadinya cocok menjadi over budget. Solusinya, ketika kita belanja, alangkah baiknya membawa uang secukupnya. Jadi nggak ada alasan over budget, semua bisa asal terpaksa. Terpaksa rem keinginan demi kebutuhan. Oke, lanjut poin yang ketiga, terlalu konsumtif. Terlalu konsumtif akan membawa malapetaka loh. Kok bisa gitu? Karena konsumtif adalah sikap atau gaya hidup yang senang membelanjakan uang tanpa pertimbangan yang matang. Contohnya, mudah terbujuk iklan, mudah tertarik dengan tren, tidak bisa hemat karena belanja online yang katanya murah dan gratis ongkir,
padahal yang dibeli tidak penting atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Terus apa hubungannya tentang budgeting dong? Gini nih, kalau misal kita tidak menganggarkan anggaran keinginan, terus kita belanja pakai anggaran yang mana? Karena konsumtif kan kebanyakan adalah keinginan, bukan kebutuhan. Dan sekarang masuk poin yang terakhir, tidak punya tujuan. Jika budgeting yang kita lakukan tidak ada tujuannya, maka di tengah perjalanan kita akan merasa bingung karena diombang-ambingkan keinginan dan kebutuhan saja. Padahal di dalam tujuan ada doa dan motivasi supaya kita bisa semangat menjalankan budgeting. Kalau untuk aku, tujuan lakukan budgeting ini supaya finansial di masa depanku terarah dan aku punya tabungan pensiun yang mencukupi aku bersama suami untuk menjalani masa tua tanpa menyusahkan anak. Kita kan sebagai umatnya hanya bisa berencana dan berusaha. Untuk selanjutnya biar Tuhan aja yang atur. Dan buat yang setia nonton videoku pasti tahu kalau aku sering banget bilang menabung harus ada tujuannya, agar ketika mencapai target kita udah gak perlu bingung mau digunakan untuk apa tabungannya. Jadi saran aku buat kalian harus tahu apa tujuan keuangan yang ingin kalian capai. Misal ingin mobil atau ingin membeli rumah, tuliskan aja rencana yang penting bagi kalian bersama dengan perkiraan realistis ya, berapa lama waktu yang diperlukan untuk merealisasikannya supaya kalian bisa lebih semangat lagi menjalani budgeting dan bisa lebih terarah. Dan sebenarnya pembahasanku udah selesai. Sekarang aku mau jelasin budgeting aku. Tadi aku udah buat sketsanya pakai pensil, lalu aku tebalin pakai spidol, dan aku juga udah tulis pemasukan dan pengeluarannya. Kenapa aku tulis dulu sebelum gajian? Karena aku tahu setiap bulannya gajinya sama, jadi aku berani tulis dulu. Lalu pengeluaran setiap bulan yang aku keluarkan dan akan masukkan ke pos-posnya juga masih sama setiap bulannya. Mungkin nominalnya aja yang ada berubah sedikit-sedikit. Dan ada penambahan juga karena nanti di bulan Oktober kalau nggak salah, aku lupa, itu ada 1000 harinya mamaku. Jadi aku mau nabung buat nanti ada acara gitu. Gak cuman pengeluaran dan pemasukan, aku juga ada sinking fund seperti dana darurat, dana pensiun, tabungan untuk orang tua suami, tabungan pajak motor, tabungan adik. Itu semua aku juga tulis. Dan untuk sisa gaji, aku tulisnya terakhir aja setelah aku lakukan budgeting atau pemisahan uang sesuai posnya, supaya sesuai dengan realnya aja maksudnya. Dengan buat video ini aku tuh bukan ingin menggurui atau sok pintar atau sombong karena budgeting dan juga tabungan-tabungan yang aku miliki, tapi aku cuman ingin sharing supaya kita sama-sama bisa belajar mendalami apa itu budgeting, bagaimana cara budgeting, bagaimana juga mengatasi kegagalannya. Karena aku tuh sadar banget di bulan ini tuh aku gagal dalam budgeting karena bulannya berdempetan dengan hari raya ya, jadi pasti ada keperluan-keperluan melebihi batas yang uang THR-nya tuh nggak bisa terkontrol karena ada liburan atau harus kasih orang tua atau keponakan-keponakan. Nggak apa-apa, hidup masih berlanjut. Masih ada bulan Juni untuk kita bisa memperbaiki budgeting kita ya. Kita harus evaluasi dari bulan kemarin supaya bisa memperbaiki budgeting kita di bulan ini. Oke, karena udah di penghujung video, terima kasih buat yang udah nonton video aku sampai akhir.
Terima kasih juga yang udah sempetin waktunya buat dengerin aku ngomong. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Bye.